Baik, kita lanjutkan dengan pelajaran yang berikutnya, ya, pelajaran 2 April hari Selasa tahun 2004, subjudul planet bumi menjadi terlibat. Kita sudah lihat ini saudara, bahwa tadi di surga, sekarang ini di planet bumi, ya, planet bumi menjadi terlibat. Ketika Allah menciptakan bumi, Dia menciptakannya dengan sempurna. Itu sebabnya baca tentang penciptaan Kejadian pasal 1, setelah Allah menyelesaikan satu hari, kemudian di hari kedua selalu ada kata terakhir, dia katakan Allah melihatnya sungguh amat baik, ya. Sekali lagi, kitab suci mengatakan bahwa Dia melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Kejadian pasal 1 ayat 31. Tidak ada noda dosa atau kejahatan dimanapun. Jadi waktu Allah menciptakan planet bumi ini, saudara-saudara, segala isinya, apakah itu laut, semua mata air, sungai dan apa yang ada di dalamnya, itu sangat sempurna. Tidak ada dosa di bumi ini. Tapi judul kita pada hari ini adalah bumi menjadi terlibat. Tetapi Dia memberi Adam dan Hawa kebebasan memilih yang sama seperti Dia berikan kepada Lucifer. Ini saudara-saudara, ya. Jadi Allah menciptakan manusia Adam dan Hawa dengan kebebasan memilih, sama seperti Allah menciptakan Lucifer dengan kebebasan memilih. Dia tidak menginginkan robot di bumi ini seperti halnya Dia menginginkan robot di surga. Jadi artinya apa, saudara-saudara? Ya, Tuhan tidak menginginkan di surga itu ada robot. Begitu juga di bumi, Tuhan tidak menginginkan ciptaannya itu menjadi robot untuk manusia. Artinya tidak bisa berbuat apa-apa, dikendalikan oleh Allah itu sendiri. Tetapi ternyata Allah memberikan kepada kita satu kebebasan yang mendasar, yaitu kebebasan memilih. Bahkan Dia berusaha keras untuk memperjelas kebebasan ini. Dia ingin memperjelas kebebasan itu. Dia menanamkan sebuah pohon di taman dan menamainya pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Dia memberitahukannya kepada manusia Adam dan manusia Hawa ini, saudara-saudaraku, karena Dia ingin memastikan bahwa mereka tahu bahwa mereka punya pilihan. Lihat itu, pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat ada di taman. Dia memberitahukan kepada manusia karena Dia ingin memastikan bahwa mereka tahu, ya, mereka punya pilihan. Lalu apa yang terjadi, saudara-saudara? Kita lihat judul tadi bahwa planet bumi menjadi terlibat. Ternyata iblis datang ke pohon itu. Iblis datang ke pohon itu. Ini sudah di bumi. Dan ketika Hawa berlama-lama di sana, dia berkata kepadanya, rupanya berlama-lama ini Hawa di sana di taman itu, saudara-saudara. Rupanya Hawa berlama-lama di dekat pohon. Sekali-sekali, ini bahasa daripada Lucifer tadi yang sudah berubah menjadi iblis. Sekali-sekali kamu tidak akan mati, ya. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Ini pemberitahuan yang luar biasa ini, saudara. Hawa sangat senang ini rupanya. Dia manusia dan tiba-tiba ketika mau memakan buah itu, matanya terbuka, kata Lucifer, luar biasa. Matanya terbuka dan akan menjadi seperti Allah, yaitu tahu tentang yang baik dan yang jahat. Kejadian pasal 3 ayat 4 dan 5. Dengan kata lain, jika Anda makan dari pohon ini, Anda akan memasuki sebuah lingkup eksistensi yang baru. Anda akan mengalami kegembiraan. Luar biasa. Anda akan merasakan sensasi yang belum pernah Anda rasakan sebelumnya. Hawa, Allah menyembunyikan sesuatu dari ini
ambillah buah terlarang itu dan makanlah. Wah, luar biasa saudara-saudara ya. Bagaimana Lucifer memperdaya. Dan biasanya manusia kalau melihat sesuatu yang elok, rupanya ini Lucifer ini menyamar masuk berupa seperti ular yang cantik saudara-saudara ya. Kalau ular yang menggelikan tentu yang menakutkan, kalau dia tampil menakutkan tentu Hawa pun pikir 2 kali ya. Tetapi dia tampil cantik yang memberikan rasa elok, menyenangkan buat pemandangan Hawa. Apalagi dengan kata-kata bahwa buah itu akan memberikan satu pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dan mata Hawa pasti akan terbuka untuk itu, menjadi sama seperti Allah. Ini adalah berita gembira mungkin bagi Hawa, kira-kira seperti itu saudara ya. Ambillah buah terlarang itu dan makan. Ketika Hawa dan kemudian Adam membuat pilihan itu, mereka membuka sebuah pintu yang Allah ingin tutup selamanya ya. Jadi ketika Hawa dan Adam membuat pilihan itu ya, mereka telah membuka pintu yang Allah ingin tutup selamanya. Pintu itu adalah pintu menuju dosa, pintu menuju penderitaan, pintu menuju duka cita, pintu menuju penyakit, dan pintu menuju kematian. Kita boleh baca di dalam Kejadian pasal 3 ayat 1-3 dengan Roma pasal 3 ayat 23 dan Roma 5 ayat 12. Apakah kesamaan dari kedua teks ini ya? Buku Kejadian pasal 3 ayat 1 dan 3, Roma pasal 3 ayat 23 dan Roma pasal 5 ayat 12 ya. Di mana dia punya kesamaan? Kita akan bacakan di rumah kita masing-masing, di Alkitab kita masing-masing saudara. Tetapi saya ingin bacakan penjelasan singkatnya di sini. Pada intinya, dosa adalah pemberontakan terhadap Allah. Sekali lagi, intinya dosa adalah pemberontakan terhadap Allah. Dosa memisahkan kita dari Allah. Karena Allah adalah sumber kehidupan, maka pemisahan dari Allah akan membawa kepada kematian. Dosa juga membawa kepada kekhawatiran, kecemasan, sakit, dan penyakit. Penderitaan di dunia ini pada akhirnya adalah hasil dari hidup di planet yang telah dirusak oleh dosa. Hal ini tentu saja tidak berarti bahwa setiap kali kita menderita atau sakit, kita telah berdosa. Sekali lagi saudara, hal ini tentu saja tidak berarti bahwa setiap kali kita menderita atau sakit, kita telah berdosa. Ini berarti bahwa setiap orang dari kita terpengaruh karena hidup di planet yang telah dirusak oleh dosa. Ya. Itu sebabnya jangan sekali-sekali kita berdoa ketika melawat orang sakit, ya. Kita menghakimi dia di dalam doa kita, mengatakan mungkin ada perbuatan dari saudara ini yang membutuhkan pengampunan daripada Tuhan, ya. Jadi sekali lagi bahwa bukan berarti kita sakit atau menderita kita telah berdosa, ya. Tetapi kita hidup di planet yang memang telah dirusak oleh dosa. Kita akan baca lagi di Kejadian pasal 3 ayat 15 saudara, dan Imamat pasal 5 ayat 5 dan 6, dan Yohanes pasal 1 ayat 29. Dia katakan, janji apakah yang Allah berikan kepada Adam dan Hawa di taman setelah mereka jatuh ke dalam dosa yang dapat memberikan mereka pengharapan di tengah rasa bersalah dan keputusasaan mereka? Pelayanan apakah yang dia mulai di Eden? Maksudnya pelayanan dari Allah. Apa yang Allah lakukan di Eden ketika Adam dan Hawa ini jatuh ke dalam dosa? Apa yang Tuhan layani kepada mereka, ya? Yang akan menuntun mereka selama berabad-abad kepada solusi bagi masalah dosa. Kita akan baca itu saudara-saudara di Alkitab kita masing-masing, ya. Ayat-ayat yang sudah disampaikan, yang saya sudah bacakan di sini, ya, sudah dijelaskan komentar singkatnya dari penulis sekolah sahabat kita, buku pelajaran sekolah sahabat kita untuk tribulan ini. Saya rasa demikian saudara. Semoga ini juga bermanfaat, menjadi bekal atau pengetahuan kerohanian buat kita. Tuhan memberkati.